Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya atas nama Fitri Puji Lestari dengan NIM 230501501501019 dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai grafem fonem bahasa Indonesia. Menurut pedoman EYD, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia itu meliputi grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, grafem fonem konsonan, dan lambang unsur suprasegmental. Nah, yang pertama ada grafem fonem vokal. Yang pertama fonem I memiliki dua alofon, yaitu I tinggi atas depan tak bundar dan I tinggi bawah depan tak bundar. Dengan grafem I, contoh katanya itu pada awal kata, apik pada tengah kata, dan api pada akhir kata. Yang kedua ada fonem E dengan alofon E. E memiliki dua alofon, grafem E, contoh katanya ekor pada awal kata, monyet, dan sate pada akhir kata. Selanjutnya ada fonem E dengan alofon E, grafem E, contohnya emas, kera, dan kade. Begitupun dengan fonem U memiliki dua alofon, yaitu U tinggi atas belakang bundar dan U tinggi bawah belakang bundar. Dengan grafem U, contoh katanya uji, dapur, dan lugu. Begitupun dengan fonem O yang memiliki dua alofon, yaitu O sedang atas belakang bundar dan O sedang bawah belakang bundar. Contoh katanya obat, ekor, dan bakso. Ada fonem A dengan alofon A dengan grafem A, contoh katanya pada awal api, pada tengah pisah, dan akhir lupa. Selanjutnya ada grafem fonem diftong dengan fonem AU dengan grafem AU, contoh katanya pada awal kata aula, pada akhir kata pulau. Ada fonem AY dengan grafem AI, contohnya landai. Fonem OI, grafem OI, contohnya sekoi. Fonem EY, grafem EI, contohnya survei. Nah, selanjutnya ada grafem fonem konsonan. Bisa kita lihat pada tabel yang tertera bahwa ada fonem B dengan alofon B dan F dengan grafem B, contohnya ada kata baku, pada tengah kata rebut, pada akhir kata ada jawab. Ada grafem fonem P, selain digunakan untuk melambangkan fonem P, juga digunakan untuk melambangkan fonem B sebagai koda dari sebuah silabel. Nah, contohnya itu pada kata paku, bapak, dan sikap. Ada fonem M dengan alofon M dengan grafem M, contohnya muka, aman, dan dalam. Ada fonem W dengan alofon W, namun memiliki dua grafem, yaitu fonem W dan U. Contohnya pada awal kata waris, contoh pada tengah kata awan, contoh pada akhir kata limau. Begitupun dengan huruf F dengan alofon F yang memiliki dua grafem F dan V. Contohnya pada awal kata fasi dan vitamin, tengah kata ada sifat dan aftur, akhir kata ada aktif. Begitupun dengan huruf D yang memiliki dua alofon D dan T dengan grafem D, contohnya data, adat, dan abad. Ada fonem T dengan alofon T, contohnya tari, batik, dan dekat. Selain digunakan untuk melambangkan fonem T, juga digunakan untuk melambangkan fonem D sebagai koda dari sebuah silabel. Selanjutnya ada fonem N dengan alofon N dengan grafem N, contohnya ada nasi, tanam, dan jalan. Ada fonem L dengan alofon N dan grafem N, contohnya lari, malam, dan batal. Begitupun dengan R dan Z, contohnya bisa kita lihat pada tabel. Ada S, nah ada sya, contohnya itu pada awal kata syahid, tengah kata ada asyar, dan akhir kata ada arash.
Selanjutnya ada fonem ny. Contohnya itu pada awal kata ada nyala dan banyak. Selanjutnya ada fonem j dengan alofon j, grafem j. Contohnya jala, ajal, namun tidak ada pada akhir kata. Ada huruf c, contohnya cari, acar, tidak ada juga dalam akhir kata. Ada fonem y dengan grafem y dan i. Contohnya itu yatim dan ayun. Pada akhir ada lalai. Selanjutnya ada fonem g dengan alofon g dan k dengan grafem g dan k. Contohnya pada awal kata ada gila, tengah kata ada lagu, akhir kata ada gudeg. Selanjutnya ada fonem k dengan alofon k dengan grafem k. Contohnya kira, akal, dan jarak. Selanjutnya ada fonem ng dengan alofon ng. Penulisannya ada pada tabel, bisa kita lihat. Contohnya itu ada nganga, angin, dan abang. Terus ada fonem x dengan alofon x. Contohnya, contoh grafemnya ada khas, akhir, dan tarik. Selanjutnya ada fonem h dengan alofon dan grafem h. Contohnya habis, bahu, dan sudah. Terus yang terakhir ada fonem dengan lambang tanda tanya dengan alofon tanda tanya dengan grafem k dan seperti huruf o yang ada garisnya. Terus contohnya itu ada nikmat dan saat, bapak, namun tidak ada di awal kata. Selanjutnya ada lambang unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental yang berupa tekanan, nada, durasi, dan jeda karena tidak bersifat fonemis tidak diberi lambang apa-apa. Tetapi unsur intonasi yang dapat mengubah makna kalimat diberi lambang berupa tanda baca, yaitu yang pertama untuk kalimat deklaratif diberi tanda baca titik, untuk kalimat interrogatif diberi tanda baca tanda tanya, kalimat imperatif diberi tanda baca tanda seru, kalimat interjektif diberi tanda baca tanda seru, dan untuk menandai bagian-bagian kalimat yang digunakan yaitu tanda koma dan tanda titik koma. Selanjutnya fonem, alofon, dan ejaan. Huruf vokal dalam abjad Latin hanya ada 5 buah, padahal fonem vokal bahasa Indonesia ada 6 buah. Maka ada sebuah huruf yaitu huruf E yang digunakan untuk melambangkan 2 buah fonem yaitu fonem E dan fonem E. Masalah lebih jauh, fonem E itu mempunyai 2 buah alofon yaitu alofon E dan alofon E. Maka bisa dikatakan huruf E harus digunakan untuk melambangkan 3 buah alofon atau 3 buah bunyi. Misalnya pada kata kera, huruf E melambangkan bunyi E, pada kata sate, huruf E melambangkan bunyi E, dan pada kata monyet, huruf E melambangkan bunyi E. Nah, masalah yang sama muncul dalam penggunaan huruf K, di mana huruf ini digunakan untuk melambangkan 3 buah bunyi, yaitu bunyi K dan bunyi tanda tanya, dan bunyi G. Pada awal silabel atau suku huruf K selalu melambangkan bunyi K seperti terdapat pada kata kamu, ikan, dan kakap. Namun pada akhir silabel sebagai koda bisa melambangkan ketiga bunyi itu. Pada kata botak melambangkan bunyi K, pada kata bapak melambangkan bunyi tanda tanya, dan pada kata gubuk melambangkan bunyi G. Mereka tidak tahu bagaimana melafalkan bunyi K yang terdapat pada posisi koda sebuah silabel akan mengucapkan kata bapak sebagai bapak dan kata gubuk sebagai gubuk, dan memang hingga saat ini lafal bahasa Indonesia yang baku belum pernah ditetapkan. Yang ada cuma konsensus bahasa lafal yang benar adalah lafal yang tidak menampakkan ciri-ciri lafal bahasa daerah. Bagi orang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa daerah, tentu sukar melepas diri dari pengaruh lafal bahasa daerahnya, kecuali dengan latihan yang intensif dan kemauan yang kuat. Huruf B yang menempati posisi koda pada silabel sering diganti orang dengan huruf P karena lafalnya memang berbunyi P. Misalnya kata sebab, jawab sering ditulis atau dieja menjadi sebab dan jawab. Masalah yang sama terjadi pada huruf D yang berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. Pada posisi itu huruf D sering diganti dengan huruf T karena lafalnya memang bunyi T. Misalnya kata abad ditulis menjadi abad dan kata ahad ditulis menjadi ahad. Bunyi pelancar W dan Y meskipun dilafalkan tetapi tidak ditulis. Jadi kata yang berubah dua
dan dia ditulis menjadi dua dan dia. Begitu juga bunyi pelancar W dan Y pada kata uan dan iuran tidak ditulis, namun dalam bentuk lento huruf W dan huruf Y ditulis uang dan iuran. Penghilang gabungan huruf TJ dan DJ yang melambangkan bunyi C dan J yang ada dalam ejaan lama, ejaan Sewendi pada dasarnya dimaksud untuk membuat ejaan bahasa Indonesia menjadi ejaan yang ideal, yakni melaksanakan prinsip atau fonem untuk suatu huruf. Namun, prinsip itu tidak dapat dijelaskan seutuhnya karena untuk fonem NY, NG, dan fonem X tidak bisa dihindari untuk tidak menggunakan gabungan huruf NY, NG, dan KH. Hal ini dilakukan adalah karena penggunaan gabungan huruf lebih mudah dan lebih ekonomis daripada harus memodifikasi bentuk huruf yang ada seperti yang dilakukan orang dalam ejaan bahasa Rusia. Nah, ke-26 huruf dalam alfabet Latin itu memang digunakan dalam ejaan bahasa dengan cukup, kecuali huruf Q yang hanya digunakan untuk menulis kata Quran atau Al-Quran, dan huruf X yang hanya digunakan untuk nama atau istilah tertentu. Xerox pada tempat lain huruf X ini digunakan dengan gabungan huruf KS tentu dalam penyerapan kata asing, misalnya kata ekspres yang menjadi ekspres dan kata ekspor yang menjadi ekspor. Akhirnya bisa dikatakan sebagai sebuah ejaan ortografis EYD sudah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sistem ejaan bahasa Inggris. Buktinya kita sudah entry dalam kamus bahasa Inggris, yaitu harus dilengkapi dengan tulisan fonetiknya. Maka dalam kamus bahasa Indonesia tidak perlu satu-satunya tanda dikritik yang digunakan adalah untuk membedakan bunyi E dan bunyi E, di mana untuk bunyi E, grafem E diberi tanda akses tanda miring dan jumlahnya pun tidak banyak. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.